وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى وهو معكم أينما كنتم. وقال أيضا في آية أخرى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها أما بعد. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita menyampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berhadir memenuhi panggilan Allah untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membimbing umat, membina umat dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Demikian pula kepada al dan sahabat beliau sekalian radhiyallahu anhum ajma'in, yang telah membantu Rasulullah berjuang, berkorban demi menegakkan agama Islam, agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai pada saat yang mulia ini kita masih merasakan nikmat tersebut. Kita hidup dalam keadaan Islam, kita hidup bersama kaum muslimin, kita hidup di daerah orang muslim. Nyaman rasanya pada saat kita bersama saudara-saudara kita yang muslim, berada di tengah-tengah mereka dalam nuansa ibadah, dalam nuansa keislaman, dalam nuansa saling menghormati. Setiap hari kita melihat orang sholat berjamaah, kita juga mengikuti dan ada di antara mereka. Mungkin kita bayangkan seandainya orang yang hidup di negara-negara barat ataupun negara yang bukan muslim, walaupun di Indonesia daerah yang bukan muslim, azan saja kita merindukannya, tapi kita tidak akan mendengarkan azan di daerah tersebut. Tapi di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, gedayung gebila Allah udip bersama orang Islam di komunitas orang muslim. Azan kita dengar setiap waktu, maka nikmat tersebut perlu kita syukuri. Di antaranya ketika azan itu memanggil, itu adalah panggilan bukan untuk orang lain, tapi panggilan azannya adalah untuk gedayung sekalian. Bagi siapa yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka diawali dengan syahadat, membesarkan Allah kemudian syahadat. Siapa yang membesarkan, siapa yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia terpanggil di dalam golongan hayya 'alas shalah. Mari untuk melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Siapa saja yang sudah beriman, tentunya orang tersebut mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang singkat ini kita membaca salah satu hadis Rasulullah, hadis qudsi, pelajaran bagi kita sekalian. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya. Hadis qudsi sebagaimana kita tahu itu adalah firman Allah, tapi dalam bahasa Rasulullah. Kalau firman Allah dalam bahasa Allah sendiri itu di dalam Al-Quran. Tapi kalau seandainya dalam bahasa Rasulullah itu disebutkan dengan hadis, dan hadis itu adalah hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibadi la takhafanna min dhi sultan wa sultani baqiyah wa sultani la yanfadu abada. Ada beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian, yang mudah-mudahan kita cocok ke pelajaran dan pasti isi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sudah pasti pelajaran bagi kita sekalian.
Cuma tinggal lagi kita mau mengamalkannya atau tidak. Kemudian berkali Allah, ya ibadi la takhafanna min dhi sultan wa sultani baqiyah. Janganlah kamu merasa takut terhadap sesuatu kekuatan apapun, sultani baqiyah, selama kekuatanku itu, sementara kekuatanku itu tetap kekal. Artinya apa? Yang perlu kita takuti bukan kepada manusia, bukan kepada orang hebat, bukan kepada siapa-siapa. Rasa takut itu perlu kita tanamkan kepada diri kita, di dalam dada kita masing-masing. Wa sultani la yanfadu abada. Kekuatanku itu tidak akan pernah sirna, kata Allah. Kenapa kamu harus takut kepada manusia? Dengan duduk terpegang abah warung kopi, azan tiba seperti yang sering kita sebutkan. Hana mangat apa dia? Hana mangat, hana mo'oh mangan. Kenapa? Karena kita merasa dia adalah orang yang kita kagumi, nyan adalah orang yang kita hormati, ataupun malah nyan adalah orang yang kita segani, ataupun kita takuti malah. Berubah niat kita, yang seharusnya kita takut hanya kepada Allah. Minta izin bagus-bagus, izin azan, semayang ilih. Dan jangan juga syaitan selalu membisikkan yang tidak baik. Pada saat-saat lagi yang kita ingin untuk bersikap santun, meminta izin dengan baik, atau wadiyatan dan semayang ilih, dibisikkan apa oleh syaitan? Hana mau sagai, sang malim dedat. Itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Pada saat azan dikumandangkan, azan tiba di mana saja, apa saja aktivitas kita, hentikan sejenak. Tidak terlalu lama. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, tidak terlalu lama. Paling 15 menit, 20 menit selesai. Maka itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah ingatkan, jangan takut kepada yang lain. Baik pikir hana mangat orang lain. Apakah hana mangat dengan Allah, pernahkah kita pikirkan? Yang pikirkan rasa tidak enak. Dipikirnya, dipikir je liur lain. Kadang-kadang malah orang lain hanya pikir, hanya berperasaan. Baik dah bedah dengan semayang, tengah duduk, tentang malim datang. Tidak semayang zirot. Wal'iyazbillah. Itu adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Kehadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat tersebut hadirkan selalu bahwa diri kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka ada di dalam agama yang disebutkan dengan ihsan. Ihsan kata Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seakan kamu melihat Allah. Tapi sudah pasti kita tidak melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kata Rasul, menyampaikan hadis dakalan Allah, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Di situ kita tidak lagi berfikir terhadap perasaan. Di situ tidak lagi kita menilai penilaian orang lain. Hana mangat lungkubah ngen di tempat duduk tadi. Hana lihat pakaian, tapi ke Allah sedang melihat kita. Mau bangkit atau tidak dari tempat duduk kita yang sedang nyaman, tengah terpegah habai yang tengah ged itren, mau bangkit atau tidak memenuhi panggilan Allah, yaitu kalimat azan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah tinggalkan segalanya dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ada sudah rasa ihsan ataupun nilai-nilai ihsan di dalam dada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa al-ihsan fil iman ruhuhu wa kamaluh. Beliau mengatakan bahwa ihsan
adanya rasa ihsan. Lagi pun kita sebutkan bahwa rasa bagi kita yang selalu Allah melihat kita. Di mana saja, di tempat manapun, dalam kondisi apapun Allah melihat kita. Bulan kawan ramai ataupun zero, Allah melihat kita. Urau atau malam gelap gulita, Allah melihat kita. Maka jangan macam-macam. Jangan buat yang dosa. Jangan buat yang salah. Allah selalu melihat kita. Adanya rasa itu di dalam dada kita, nepegah li Ibnu Qayyim, itulah ihsan. Ihsan itu di dalam sebuah keimanan ataupun di dalam keimanan seseorang ibarat ruah daripada keimanan. Hidupnya keimanan itu ada ihsan. Wa kamaluhu, dan kesempurnaan. Kalau sekedar kita tanya, na percaya irone bahwa nadhi kubu, mana murah kejauh belum percaya. Na percaya lirone bahwa singoh nah kiamat, semua orang akan menjawab, ya. Na percaya irone kebangkitan, kemudian nah hisab, kita akan dipertanggungjawabkan amalan nanti di akhirat satu persatu, dihitung, diperiksa. Semua orang menjawab, ya. Tapi di dalam perbuatan, di dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan bahwa dia itu akan dihisap nanti di akhirat. Dia itu akan merasakan nanti adanya azab kubur. Kenapa? Membacu dah nak kejagaro. Daripada yang haram jalan terus, daripada mengupat jalan terus, daripada fitnah jalan terus, daripada harta yang haram juga jalan terus. Artinya tidak menggambarkan bahwa dia itu percaya kepada apa yang kita tanyakan tadi. Tapi nyatanya kalau seandainya kita yang tanya, mandum jauh, lo percaya? Nanti kubunya lo percaya? Baiklah takkan dosa rail etika naglih tam suci mentang gada dalam kubu. Itu hadis Rasulullah. Tapi orang semua mengatakan, ya saya percaya, saya percaya. Tapi tingkah laku, kehidupan sehari-hari, kesehariannya, muamalahnya, cara bergaulnya, cara berbicaranya, cara pada saat dia disampaikan amanah, tidak menggambarkan bahwa dia itu adalah seorang yang beriman kepada semua yang kita tanyakan tadi. Tapi apa rukun iman? Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah dan seterusnya, dia lebih lancar. Tajam gaknya apa yang deh. Tapi pada saat kehidupan sehari-hari sulit, jalan terus, khianat jalan terus, iri hati jalan terus. Artinya apa? Tidak menggambarkan kehidupan dia itu mempersiapkan diri untuk semua yang diimani tersebut. Mempersiapkan diri kira-kira baik kenang adab kubur. Mempersiapkan diri kira-kira wateh hisab nanti di akhirat, hisab dengan cara yang mudah. Mempersiapkan diri supaya baik kenang siksa api neraka dalam keadaan dia sering gibah orang. Dan berbagai hal-hal yang lain. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa adanya ihsan di dalam sebuah keimanan seseorang, itulah yang menghidupkan keimanan. Udip iman gedeng. Pada saat narasa ho yang tajak, pat mentang gedeng, di mana saja kita berada, dalam keadaan ramai ataupun sendirian, siro tengah malam hana urang kalen, na potensi ada peluang untuk kita berbuat dosa, tapi kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Hadirkan itu di dalam dada kita. Taduk buat sebuah tempat ini dalam yang terjadi hari-hari. Taduk buat sebuah tempat orang bercerita begini yang kadang-kadang isi daripada cerita itu adalah fitnah kepada orang lain. Isi daripada cerita itu adalah upat kepada orang lain, ribah kepada orang lain. Kita berhenti daripada itu. Kita tidak ikut bergabung. Hana tak ikut terjerumus ke gedanya oleh kawannya. Malah gedanya tambah bumbu dalam berita-berita tersebut. Kenapa? Karena adanya ihsan. Menyelung pegah Allah kedengar.
Walaupun poi hanai dengar, orang yang bersangkutan hana dengar agaknya hana di tempat tersebut, di tempat yang jauh. Tapi Allah mengingatkan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan pun yang diucapkan kecuali di sisi mereka itu ada malaikat raqib dan ada malaikat atid. Tadu dan mesah Allah sebutkan di dalam ayat, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Orang berbisik-bisikan 3 orang illa huwa rabi'uhum, Allah yang ketiga. 4 orang Allah yang kelima. 5 orang Allah yang keenam. Ada di situ, ada hodana umtham. Pegah raya berbisik juga Allah mendengar. Walaupun yang bersangkutan tidak mendengar, hadir tidak rasa itu di dalam dada kita bahwa Allah gedengar, Allah gekalen gedayo kapanpun, kondisi bagaimanapun. Kalau seandainya hadir kondisi itu di dalam dada kita, haruh dan berbuat dosa. Walaupun dosa kerod, walaupun dosa kurang lain, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, haruh dan berbuat. Kenapa? Karena kita yakin Allah selalu melihat kita, Allah selalu memantau kita. Dalam keadaan berbisik Allah ketepu. Hana berbisik lang ati itu baru terserih lang ati. Allah juga tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui isi lirikan mata. Tak kerelenggok seandainya dengan pandangan yang sinis, kereleng sinis, kereleng merendahkan, kereleng menghinakan, kereleng mengejek. Itu ada makna. Orang tidak tahu maknanya, tapi Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Khianat mata itu Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dirahasiakan oleh hati. Kita tidak ucap. Nah, langati dia hanagat ke orang lain. Wal iyazubillah. Tapi Allah sudah duluan tahu. Nah, rejana dia hanagat ke orang lain. Dan balah bersimban. Dapreh wate yang pahit. Wal iyazubillah. Tapi Allah sudah duluan tahu. Jangankan kita berucap, di dalam hati saja Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadirkan rasa ihsan itu. Hadirkan bahwa Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kita. Biarpun kata Rasulullah, fa illam takun tarahu, biarpun kamu tidak melihatnya, fa innahu yarak. Yakinlah, imanilah, ingat betul-betul bahwa Allah melihat kamu. Pada saat kita rasa tanya tadi, insya Allah dosa kena dapubut, hanaruh dapubut. Ingat ya, Allah gekalan. Tanu ucapkan kata-kata yang hanagat, hanaruh dah ucapkan. Karena paken Allah gekalan. Tanu ganggu hak-hak gop, hanaruh dah ganggu paken. Karena pada saat tersebut kita yakin Allah melihat. Mau kita khianati orang lain, hanruh dapubut karena paken. Karena pada saat tersebut adanya keyakinan di dalam kita, dada kita, Allah melihat kita. Hadirkan rasa ihsan itu. Mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting lagi, kita juga menghindari diri daripada dosa dan kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.